Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lindia Rizkitasari, mahasiswi S1 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Malang. Dan kali ini saya akan membahas mengenai materi teknik lobby pada kelas Teknik Presentasi Digital Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, sebelum kita melakukan praktik lobby, perlu kita ketahui bahwa apa sih lobby itu? Menurut KBBI, lobby merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua suatu organisasi seperti parlemen dan partai politik. Jadi, lobby sendiri dalam komunikasi merupakan salah satu bidang di dalam ilmu komunikasi. Dan fungsi dari lobby yang pertama, melindungi kepentingan organisasi dan lembaga bisnis dengan membuka komunikasi pada pihak pengambilan keputusan. Fungsi selanjutnya, membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lain. Fungsi selanjutnya, wujud rasa toleransi antar pelaku komunikasi dalam organisasi maupun institusi. Dan fungsi selanjutnya, mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Nah, adapun tujuan diadakannya lobby, yang pertama agar sasaran yang dilobi mau melakukan suatu hal sesuai sesuai keinginan si pelobi, dan fungsi yang kedua agar sasaran mau terbuka dan melakukan kerjasama dengan pelobi. Fungsi yang ketiga, terjadi hubungan yang lebih menyenangkan, yakni ke arah pertemanan, bukan sekedar hubungan bisnis. Fungsi yang keempat, ataupun tujuan lobby yang keempat, menciptakan suatu kerjasama yang saling menguntungkan, saling mempercayai, saling menghargai dari pihak-pihak yang telah dilobi. Dan tujuan yang kelima, berdiskusi dalam sebuah pencarian solusi dan mampu bekerja sama yang saling menguntungkan. Adapun komponen dalam praktik lobby terdiri dari pelobi sebagai komunikator, yang kedua pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator, yang ketiga target lobby atau sasaran sebagai komunikan, dan yang terakhir efek atau hasil kegiatan. Nah, adapun tahapan-tahapan dari strategi komunikasi dalam lobby. Yang pertama, menganalisis kondisi atau keadaan saat itu. Yang kedua, menentukan partner dan kompetitor bisnis. Yang ketiga, mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini. Yang keempat, membentuk koalisi atau partner bisnis. Yang kelima, menetapkan tujuan bisnis. Yang keenam, menganalisis dan merumuskan penyebab masalah dalam bisnis. Yang ketujuh, menganalisis berbagai macam segmen pasar. Yang kedelapan, memperhitungkan media yang digunakan. Yang kesembilan, mengembangkan kasus. Dan yang terakhir, menjaga fleksibilitas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lobby. Yang pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua, bahasa yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang ketiga, sikap dan nilai yang harus dipergunakan agar pesan dapat dimengerti. Yang keempat, sikap dan nilai yang harus ditampilkan agar efektif. Dan yang kelima, jenis kelompok di mana lobby akan dilaksanakan. Adapun perbedaan dari lobby dan negosiasi. Secara pengertian, lobby adalah tahapan pendekatan terhadap orang-orang yang terdekat dengan area suatu masalah. Sedangkan negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran yang berbeda hingga pada akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Dan perbedaan dari segi fungsi, lobby berfungsi sebagai pembuka jalan negosiasi, sedangkan negosiasi berfungsi untuk mencapai kesepakatan bersama, mengubah pendapat orang lain, meyakinkan pihak lain, dan menghindari konflik. Jadi dapat disimpulkan negosiasi bisa terjadi karena adanya konflik, dan lobbying ada di dalamnya untuk mengurangi konflik. Langkah-langkah dalam teknik lobby. Yang pertama, persiapan praktik lobby. Yang kedua, menentukan ukuran keberhasilan. Yang ketiga, pemahaman atas sasaran lobby. Yang keempat, menerapkan tahap manajemen lobby. Lalu bagaimana sih menetapkan strategi lobby yang efektif? Nah,
caranya menentukan urutan prioritas pihak yang disasar. Bisa berdasar posisi jabatan. Nah, selanjutnya menyiapkan argumen, yakni lobby akan berjalan dengan baik apabila didasari dengan pendekatan yang baik pula. Namun, lobby tetap harus perlu diperkuat dengan berbagai informasi dan data statistik. Selanjutnya, merumuskan ide dan usulan dengan komponen. Yang pertama, bagaimana agar menjadi ide seolah-olah dari mereka. Selanjutnya, ide Anda mendukung ide-ide sasaran lobby. Yang ketiga, ide-ide Anda seolah meringankan tugas mereka. Dan yang keempat, ide Anda tersebut memberikan manfaat yang besar buat masyarakat. Nah, tentunya dalam praktik lobby terdapat hambatan-hambatan tertentu. Lalu bagaimana cara menanggulangi hambatan dalam lobby? Yang pertama, memberikan gambaran manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh oleh komunikan atau sasaran lobby. Dan yang kedua, meyakinkan bahwa keputusan yang akan diambil tidak membawa resiko yang mengancam dirinya. Dan yang ketiga, memberikan solusi yang akan menjamin keamanan dan keselamatan komunikan beserta keluarga, karir, dan masa depannya. Tips dalam melakukan praktek lobby. Yang pertama, lobby tidaklah sekali jadi, ikuti siap perkembangannya, dan keep contact. Selanjutnya, kadang perubahan datang begitu cepat, bertindaklah cepat saat diperlukan. Dengarkan secara efektif, bila sasaran mengalami kesulitan, bimbing dan tuntunlah mereka. Bila mengalami kesulitan, kita bisa juga menghubungi pihak-pihak tertentu yang dapat memberikan rekomendasi. Terus padukan kemampuan komunikasi kepemimpinan. Bangun citra diri yang positif dan dapat dipercaya karena bukan hanya data yang dibutuhkan, melainkan citra diri kita. Sekian resum dari materi lobby yang disampaikan oleh Mamski atau Ibu Kiki Damastuti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.